Halo, selamat malam pemirsa. Jangan tidur dulu karena NTV Tonight tentunya akan menghadirkan beragam berita terpilih untuk Anda. Bersama saya Gati Kamka, inilah NTV Tonight selengkapnya. Korlantas Polri resmi memperpanjang skema rekayasa lalu lintas one way lokal sepenggal dari ruas tol Salatiga menuju Semarang pada arus balik di tol Trans Jawa hingga Selasa malam ini. Keputusan ini diambil menyusul terjadinya peningkatan signifikan volume kendaraan. Pemerintah memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 terjadi pada hari ini karena sebagian besar pekerja dijadwalkan kembali aktif bekerja pada 25 Maret esok. Guna mengurai kepadatan di ruas tol, kepolisian memberlakukan jalur satu arah atau one way. Pemirsa, keributan terjadi di Jalan Raya Gadok mengarah ke jalur puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat saat seorang wisatawan berusaha terobos jalur one way yang digelar oleh Satlantas Polres Bogor. Aksinya pun berhasil dihadang oleh petugas yang berjaga hingga terlibat adu mulut. Bahkan petugas pun nyaris ditabrak oleh wisatawan yang nekat masuk ke jalur puncak saat pemberlakuan one way. 6 orang rombongan pemudik tewas dalam kecelakaan maut di Majalengka. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya insiden tersebut. Sementara belasan penumpang lainnya masih menjalani pemeriksaan medis. Viral di media sosial aksi nekat sekelompok rombongan pemudik yang nekat berhenti di pinggir jalan tol Prosiwangi. Rombongan juga nampak turun dari kendaraan untuk berfoto dengan latar belakang PLTU. Pemirsa, sebanyak 61 penumpang kapal motor dievakuasi petugas damkar setelah kapal yang ditumpangi mengalami mati mesin di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu Selasa pagi. Para penumpang yang terdiri dari pemudik dan wisatawan sempat terjebak dan dilanda kepanikan. Kapal ikan mengangkut puluhan wisatawan yang akan berwisata ke Pulau Salah Namo, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dalam libur Idul Fitri 2026 karam dihantam ombak. Puluhan penumpang terkatung-katung di pinggir lautan. Rombongan hiu berukuran besar di sekitar areal Pelabuhan Makassar dan Pantai Losari hebohkan warga. Diduga rombongan hiu tersebut melakukan migrasi dari perairan Australia ke Selat Makassar sebelum muncul di sekitar areal pelabuhan. Libur Lebaran banyak lokasi wisata yang dipadati pengunjung, salah satunya lokasi wisata air di Bekasi, Jawa Barat. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kriminal, polisi melakukan pengawasan demi kenyamanan para pengunjung. Ratusan petasan berukuran jumbo diamankan aparat kepolisian di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya laporan masyarakat terkait aktivitas produksi petasan berbahaya di lingkungan permukiman warga. Memanfaatkan arus mudik Lebaran, tim Satres Narkoba Polres Bengkalis berhasil menggagalkan upaya penyelundupan belasan kilogram narkotika jenis sabu dan ratusan kartrid mengandung etomidate. 2 orang yang diduga kurir ditangkap saat berada di Pelabuhan Roro, Bengkalis. Kejadian pencurian terjadi saat warga sedang merayakan Idul Fitri pada sebuah warung sembako di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pelaku nekat membobol pintu belakang warung saat warung sedang tutup. Aksi pelaku tergolong nekat dan terekam jelas di kamera CCTV warung. Kepolisian Resort Cimahi berhasil membekuk 3 pelaku pembobolan 4 rumah kosong di wilayah Cimahi dan Bandung Barat, Jawa Barat. Aksi kejahatan ini terjadi saat rumah ditinggal mudik oleh pemiliknya menjelang libur Lebaran. Pemirsa, libur Lebaran, objek wisata Taman Marga Satwa Cikembulan di Garut, Jawa Barat diserbu ribuan pengunjung. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari luar daerah juga memadati kawasan ini. Warga Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini memiliki destinasi wisata religi baru, yaitu Masjid Al Fauzan yang didesain seperti kapal pesiar. Selain beribadah dari masjid ini, warga pun bisa menikmati detik-detik matahari terbenam. Pemirsa, Bola Sabit Merah Iran mengunggah sebuah video di akun media sosialnya yang menunjukkan tim penyelamat mencari korban selamat di bawah reruntuhan bangunan yang hancur setelah menjadi sasaran serangan AS Israel. Sedikitnya 5 warga sipil tewas dan beberapa lainnya mengalami luka-luka. Menteri Energi Iran Abbas Ali-Abadi mendesak masyarakat untuk tetap tenang mengenai pasokan listrik. Ia menegaskan bahwa sistem kelistrikan di negaranya tangguh meskipun konflik sedang berlangsung. Pemirsa, demikian NTV Tonight malam ini. Akhir kata, saya Gati Kamka pamit undur diri. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.